Dan hai, kembali lagi di Cinema Mania. Kali ini kita akan membahas sebuah film thriller yang ceritanya diangkat berdasarkan kisah nyata tentang seorang kakek berusia 70 tahun yang menculik dan membunuh 4 wanita pada tahun 2007. Film yang dirilis pada tahun 2009 di Korea ini berjudul Missing. Secara singkat, film ini mengisahkan tentang seorang kakek tua yang tanpa disangka memiliki hobi menculik gadis-gadis muda yang datang berlibur di kampungnya. Seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film Missing. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita berbaju kuning yang nampak marah kepada seorang pria. Dia lalu pergi dari rumah pria itu dengan menggunakan motornya. Di tengah perjalanan, wanita ini tampak kesal karena di depannya ada 2 mobil yang berpapasan. Padahal, jalan ini hanya bisa dilewati oleh 1 mobil saja. Kemudian ada seorang perempuan yang bernama Yun Ah. Dia nampak sedang mengarahkan salah satu mobil untuk mundur agar pengendara lainnya bisa lewat. Setelah itu, wanita berbaju kuning tadi tampak marah dengan Yun Ah karena berkat dia, perjalanannya terganggu. Dari dalam mobil, terlihat ada seorang laki-laki yang sedang memanggil Yun Ah dan menyuruhnya untuk segera naik ke mobil. Ternyata, laki-laki itu adalah pacarnya Yun Ah. Mereka berdua sedang menuju ke suatu desa untuk berlibur. Di tengah perjalanan, Yun Ah tiba-tiba ditelepon oleh kakaknya yang bernama Hyung Jung. Kakak Yun Ah tampak marah kepadanya karena dia pergi keluar kota tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Di sini Hyun Ah nampak kesal karena dimarahi oleh kakaknya. Hyun Ah lalu mengatakan ke kakaknya kalau dia bukan anak kecil lagi yang harus izin terlebih dahulu setiap akan pergi. Dengan kesal, dia lalu mematikan teleponnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya Yun Ah dan pacarnya sampai di tempat penginapan. Di sini Yun Ah nampak kesal ke pacarnya karena dia tidak suka dengan tempat ini, dan ditambah lagi di sini ternyata tidak ada sinyal. Dia lalu pergi meninggalkan pacarnya untuk mencari sinyal agar bisa menelpon kakaknya kembali. Yun Ah nampak menyesal karena dia tadi tiba-tiba mematikan telepon dari kakaknya. Yun Ah ingin menelpon kakaknya kembali untuk meminta maaf kepadanya. Ketika Yun Ah sedang pergi, tiba-tiba pemilik penginapan ini menghampiri pacar Yun Ah. Dia lalu meminta bantuan ke pacarnya Yun Ah untuk membantu memindahkan barang-barangnya karena punggungnya sedang sakit. Pacar Yun Ah pun nampak tidak keberatan dan dia lalu mengikuti kakek tua itu. Di sisi lain, Yun Ah nampak sedang menelpon kakaknya kembali. Dia lalu meminta maaf kepada kakaknya karena tadi telah menutup teleponnya secara tiba-tiba. Yun Ah lalu mengatakan letak lokasinya saat ini ke kakaknya, dan dia juga berkata kalau sekarang sedang bersama pacarnya di suatu penginapan. Setelah selesai menelpon kakaknya, Yun Ah kembali menemui pacarnya. Namun ternyata pacarnya tidak berada di lokasi tadi. Yun Ah yang khawatir lalu mencari pacarnya di seluruh tempat di penginapan ini. Ketika Yun Ah membuka suatu pintu, dia melihat pacarnya yang sedang terluka di sana. Dan tiba-tiba, kakek tua tadi memukul kepala pacarnya Yun Ah hingga membuatnya terjatuh. Yun Ah yang terlihat sangat ketakutan itu pun segera kabur. Tetapi dia dihadang oleh peliharaan kakek tua itu. Kemudian, si kakek itu mendekati Yun Ah dan membiusnya hingga dia pingsan. Malam harinya, Yun Ah terbangun di suatu kandang yang sempit dan sangat gelap. Dia yang terlihat panik dan ketakutan itu lalu berteriak meminta pertolongan. Namun tak lama berselang, justru si kakek yang datang menghampirinya. Kakek itu lalu menyemprotkan air yang sangat dingin ke Yun Ah agar membuatnya bersih. Lalu, dia memberikan Yun Ah sebuah gaun dan menyuruhnya agar mengganti pakaian yang sedang dia pakai saat ini dengan gaun itu. Yun Ah yang merasa ketakutan lalu menuruti permintaan si kakek. Setelah itu, si kakek melepaskan Yun Ah dari kandang dan menyuruhnya untuk duduk di kursi bersamanya.
Di meja itu, terlihat bahwa si kakek sudah menyiapkan roti ulang tahun. Dia lalu menyuruh Yun-ah untuk menemaninya merayakan hari ulang tahunnya. Yun-ah yang terlihat ketakutan itu hanya bisa menuruti perintah si kakek. Ketika si kakek sedang asik bernyanyi dan berjoget, tiba-tiba Yun-ah terbatuk. Hal itu ternyata membuat si kakek merasa sangat tersinggung dan marah karena dia mengira kalau Yun-ah sedang mengejeknya. Si kakek lalu menyerang Yun-ah dan memaksanya untuk melayaninya. Yun-ah yang tidak bisa melawan hanya bisa pasrah dan menangis. Keesokan harinya, si kakek datang kembali dan membangunkan Yun-ah yang sedang tertidur. Dia lalu meminta Yun-ah untuk melayaninya lagi. Namun Yun-ah menolak. Walaupun Yun-ah menolak, namun si kakek tetap memaksanya untuk melayaninya. Dan tiba-tiba Yun-ah menggigit kakek itu hingga membuatnya berteriak kesakitan. Si kakek yang marah lalu menghukum Yun-ah dengan mencabut semua giginya. Bagaikan hidup di neraka, setiap hari Yun-ah terpaksa melayani si kakek tua itu agar dia bisa tetap hidup. Scene lalu berpindah. Di sini terlihat bahwa kakak Yun-ah yang bernama Hyun-jung datang ke desa itu untuk mencari adiknya. Ternyata Hyun-ah sudah menghilang selama 10 hari dan belum ada kabar darinya lagi. Hyun-jung lalu mendatangi kantor polisi di desa itu untuk meminta bantuan mencari adiknya karena dia sangat khawatir. Namun, polisi menolak untuk memberikan bantuan karena tidak ada bukti kalau Yun-ah menghilang di desa ini. Hyun-jung yang merasa kesal kemudian pergi dari kantor polisi itu. Akhirnya, Hyun-jung memutuskan untuk mencari adiknya sendirian ke seluruh desa ini. Walaupun dia sudah bertanya ke beberapa orang, Hyun-jung masih tidak dapat menemukan petunjuk tentang keberadaan adiknya. Sampai akhirnya, dia bertanya ke seorang wanita yang dia temui di jalan. Ternyata, wanita itu teringat kalau dia pernah melihat adik Hyun-jung bersama seorang pria beberapa hari yang lalu di jalan menuju penginapan yang ada di puncak. Dengan segera, Hyun-jung pun segera menuju ke penginapan yang ada di puncak. Sesampainya di sana, dia lalu mencari keberadaan adiknya. Namun, dia tidak berhasil menemukan adiknya. Tak lama berselang, si kakek datang dan bertanya ke Hyun-jung sedang mencari siapa. Hyun-jung lalu meminta maaf ke si kakek karena dia masuk ke tempatnya tanpa izin. Dia lalu menunjukkan foto adiknya dan bertanya ke si kakek apakah dia pernah melihatnya. Si kakek lalu mengatakan kalau dia tidak pernah bertemu dengan adiknya dan dia pun kemudian pergi. Di sini, Hyun-jung curiga kepada si kakek dan dia merasa kalau si kakek itu sedang berbohong. Kemudian, Hyun-jung kembali mendatangi kantor polisi. Dia lalu meyakinkan ke polisi kalau adiknya telah diculik oleh kakek tua pemilik penginapan itu. Hyun-jung juga berkata ke polisi kalau dia tadi menemukan saksi yang melihat adiknya beberapa hari yang lalu. Karena merasa kasihan, akhirnya para polisi itu membantu Hyun-jung untuk mencari adiknya di penginapan milik si kakek. Setibanya di sana, mereka langsung menggeledah ke semua tempat di penginapan itu untuk mencari adiknya Hyun-jung. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan suatu ruangan rahasia. Di ruangan itu, terdapat kandang yang sangat mencurigakan. Mereka lalu memeriksa kandang itu. Setelah dicek, ternyata tidak ada Yun-ah di sana dan hanya ada bangkai binatang saja. Kemudian, salah satu polisi meminta maaf ke kakek tua itu karena telah menggeledah tempatnya dan telah mencurigainya. Hyun-jung dan para polisi itu lalu pergi dari tempat penginapan si kakek. Setelah mereka pergi, si kakek lalu menuju ke belakang rumahnya. Ternyata, dia telah menyembunyikan Yun-ah di mesin penggilingan daging miliknya. Yun-ah yang terikat tak berdaya di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menghilangkan barang bukti, akhirnya si kakek terpaksa menggiling Yun-ah di mesin itu hingga membuat semua tubuhnya hancur.
Kemudian, si kakek memberikan potongan tubuh Yun-ah yang sudah hancur lebur itu ke binatang ternak miliknya. Kemudian, scene berpindah. Di sini terlihat bahwa Hyunjung sedang berada di hotel. Dia nampak sedang melihat rekaman video adiknya yang ada di handphone. Hyunjung merasa sangat sedih karena sampai hari ini dia belum bisa menemukan adiknya yang hilang. Hyunjung lalu mengemasi barang-barangnya dan menelpon temannya karena dia tidak berhasil menemukan adiknya di sini. Saat Hyunjung akan pulang ke kota, di tengah perjalanan dia tidak sengaja menabrak si kakek tua yang sedang mengendarai motor. Dia lalu membantu si kakek untuk bangun dan meminta maaf kepadanya. Sebagai permintaan maafnya, Hyunjung lalu mengantar si kakek pulang ke rumah dengan mengendarai mobilnya. Scene lalu berpindah. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba diperlihatkan bahwa Hyunjung sudah terikat di kamar yang dulu digunakan si kakek tua untuk menculik Yun-ah. Kakek tua itu lalu mengatakan ke Hyunjung kalau dia memang yang menculik sekaligus membunuh Yun-ah. Hyunjung yang mendengar itu seakan tak percaya. Dia lalu berteriak ke si kakek kalau dia akan membunuhnya. Si kakek tua itu hanya tersenyum dan kemudian pergi. Di lain sisi, tiba-tiba ada polisi yang kembali mendatangi rumah si kakek malam itu secara diam-diam. Polisi ini merasa kalau kakek tua itu menyembunyikan sesuatu di rumahnya. Dia lalu menggeledah rumah si kakek sekali lagi untuk mencari barang bukti. Dan benar saja dugaan polisi ini. Akhirnya, dia menemukan Hyunjung yang sedang terikat di suatu ruangan. Dengan segera, dia lalu membantu Hyunjung melepaskan ikatannya. Namun tiba-tiba, si kakek tua datang dari belakang dengan membawa senjata tajam dan memukul kepala polisi itu hingga dia pingsan. Hyunjung yang melihat itu segera kabur melarikan diri. Dengan segera, si kakek pun mengejar dan mencari Hyunjung yang sedang bersembunyi. Tiba-tiba, Hyunjung muncul dari belakang si kakek dan menodongkan pistol milik polisi tadi ke kakek tua itu. Hyunjung lalu meminta si kakek untuk meletakkan senjatanya dan menyerah. Namun kakek tua itu justru menyerang Hyunjung. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya dia menembak si kakek tua itu dan membuatnya terjatuh. Sebelum meninggal, dengan tertawa si kakek mengatakan ke Hyunjung kalau dia telah menggiling adiknya di mesin penggilingan daging secara hidup-hidup. Hyunjung yang mendengar itu terlihat sangat terpukul dan menangis. Dia lalu melampiaskan kekesalannya dengan menembak si kakek lagi secara terus-menerus sampai pelurunya habis. Dan itulah seluruh alur cerita di film Missing, salah satu film yang diangkat berdasarkan kisah nyata terbaik. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!